Setelah 1 bulan nonstop kita naik bus dan hari ini aku akan ajak teman-teman untuk ikut aku mudik ke Lampung naik motor X-Max 250 bernama Candy dari Jakarta menuju ke Lampung. Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan. Selamat sore dari Jakarta Barat. Dan sudah lama kita tidak touring. Akhirnya video kali ini aku mau ajak teman-teman buat touring lagi. Masih bersama si Candy X-Max merah yang sudah setahun ini bersama aku ya. Ini adalah X-Max tahun 2018. Mungkin ada teman-teman yang udah nonton video bersama si Candy ini. Udah 2 kali ya kita touring sama motor ini dari Jakarta ke Malang sama dari Malang ke Denpasar, tapi kita belum pernah ke Sumatera. Mumpung motor ini posisinya lagi di Jakarta, jadi motor ini sekarang aku titipin di Mas Untung, sekaligus ini aku jual teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau nerusin ngerawat motor ini bisa cek di Instagramnya Untung Motoshop. Udah ada postingannya tentang motor X-Max 2018 yang kilometernya baru 7.000 ini. Oke, jadi buat teman-teman yang belum nonton videonya, ini aku mau sedikit membahas motor ini. Ya. Pertama kita bahas di bagian depannya. Sebenarnya ini belum ada yang diganti dari pertama kali kita touring dari Jakarta ke Malang sih. Cuma teman-teman yang belum nonton, ini kita bahas sedikit aja. Ini bagian depan, ini visornya sudah aku ganti. Jadi visornya sudah tidak standar. Kalau standar itu visornya tinggi. Jadi kalau tinggi itu agak mengganggu penglihatannya karena posisinya ngepas banget di mata gitu. Jadi mengganggu. Ini makanya aku ganti visornya yang rendah dan ya looksnya jadi seperti ini, enak gitu dilihatnya walaupun emang jadi tidak terlalu berfungsi ya. Kemudian yang sudah berubah lagi tentunya plat nomornya, ini sudah diperpanjang dan sekarang sudah menjadi 0528. Jadi karena motor ini tahun 2018 sekarang sudah menjadi 2028, udah OTW 10 tahun, luar biasa ya. Kemudian yang paling aku banggakan dari motor ini adalah motornya, adalah lampunya. Nih kita lihat lampunya ya. Lampunya ini teman-teman, aku bikin di Dreamlight Auto, nama di Tokopedia-nya. Ini lumayan harganya. Harganya itu ya dapat satu motor Matic bekas lah gitu. Devil Eye sama alisnya ini bisa kita atur warnanya menggunakan remote. Dan ini bisa diganti-ganti. Nah, bisa nyala dua-duanya gitu. Jadi kalau ngedim ini ada 5 yang nyala. Ada 4 proyektor dan 1 lampu tembak di bawah sini. Kenapa diganti? Karena motor ini besar dan lampu standarnya itu kurang sekali untuk mengakomodir si motor yang besar ini. Makanya kalau teman-teman punya X-Max, yang pertama kali wajib diganti adalah lampunya biar aman. Ya, sekarang kita berada di sebelah kanan. Jadi kalau di sebelah kanannya ini yang paling kelihatan tentunya adalah knalpotnya. Ini knalpotnya aku ganti menggunakan merek GP Speed. Ini khusus untuk X-Max, belinya juga di Tokopedia. Harganya sekitar 2 jutaan kalau nggak salah ya. Murah kok ini. Terus juga ditambahin DB Killer supaya suaranya tidak cempreng. Karena motor 1 silinder kalau digas kenceng banget tuh agak gimana suaranya ya. Makanya ini dikasih DB Killer dan suaranya jadi nggak ada suaranya. Tapi looksnya jadi lebih oke lah ya dibanding knalpot standarnya yang besar banget. Kemudian ada karbon-karbonan. Ini cover-cover body. Ini beli di Les Motor. Terus juga ini juga beli di Les Motor, cover karbon. Ini juga beli di Les Motor, frame slider. Ini biar kalau kenapa-napa ini nggak langsung kena body dan juga tidak langsung kena knalpot. Begitu juga ini, lihat ini udah lecet. Ini karena keluar masuk rumah dan rumah kebetulan sempit ya. Jadi ya emang dia akhirnya menjalankan tugasnya dengan baik. Jadi dia lecet-lecet gitu teman-teman. Oke, kita ke bagian belakang. Nah, bagian belakangnya ini tidak ada yang dirubah kecuali ini. Ini di bagian lampunya ini aku Scott LED warnanya abu-abu apa ini ya warnanya. Pokoknya digelapin. Kenapa? Karena lampu remnya si X-Max itu silau banget kalau malam. Nyalanya terlalu terang.
overpower lah lampu remnya ini. Makanya ini aku kasih skotlet yang gelap supaya orang di belakang motor ini tidak kesilauan. Karena originalnya tuh kalau tidak dikasih skotlet itu silau banget, terang banget. Jadi agak gimana ya, lampu depannya kurang terang, lampu belakangnya terang banget. Makanya dikasih skotlet supaya tidak mengganggu pandangan dari orang di belakang kita. Kemudian kita ke bagian samping kiri. Di bagian CVT-nya juga ini sudah di cover dengan karbon, tapi ini skotlet aja karbonnya. Dan di bagian dalamnya ini sudah di full upgrade menggunakan TDR. Kenapa? X-Max ini bawaannya itu tarikan awalnya tuh kurang banget teman-teman. Jadi dengan aku mengganti full set di bagian sini CVT-nya itu lumayan membantu lah ya. Tenaganya di bawahnya itu jadi lebih cepat akselerasinya. Jadi buat teman-teman mungkin yang punya X-Max bisa sharing-sharing juga biar X-Max itu tidak lemot di bawahnya. Itu kira-kira apa aja yang diganti. Kalau aku ganti ini CVT full set TDR sama filter Verox sama coil, busi dan kawan-kawannya. Kalau mesin masih standar gitu. Kemudian kita ke bagian depan kali ya. Ini saklarnya yang tadi. Ini saklarnya menggunakan saklar X-Max tahun 2023. Jadi X-Max yang terbaru. Kalau saklarnya dia yang X-Max 2018 ini tidak seperti ini. Jadi di sini ada pencetan-pencetannya. Ini tadinya buat pengaturan di MID atau instrument cluster, tapi ini aku gunakan untuk menyalakan si lampu devil eye dan juga alisnya. Terus ini yang atas bawah ini untuk menyalakan auto levelingnya, auto leveling untuk men-setting si leveling si lampunya gitu. Terus yang tengah ini yang oke kalau di saklarnya X-Max yang ori ini buat nyalain lampu utama gitu. Terus juga ini berubah ya untuk lampu passingnya. Jadi kalau dipencet dia akan nyalain lampu jauh gitu. Lampu sen biasa. Klaksonnya juga wajib diganti teman-teman. Kalau teman-teman punya X-Max, yang pertama diganti itu lampu, yang kedua klakson. Karena klakson orinya itu ya sama kayak klakson yang motor-motor Matic Yamaha yang lain seperti Mio dan kawan-kawannya. Jadi ini aku ganti menggunakan klakson Hella. Ini juga klaksonnya udah bindeng nih, udah satu kurang suara nih. Tadinya lebih kencang dari ini. Kemudian yang diganti lagi adalah speedometer. Speedometer ini yang diganti cuma skinnya aja sih. Jadi skinnya diganti, ini bikin di SPD, di Trogong ya. Jadi motor ini susah untuk dijual sebenarnya karena di sini ada tulisan Mas Arkannya. Jadi agak narsis ya. Dan speedometernya sekarang lebih colorful, mengikuti dari si bodinya yang berwarna merah candy dan juga velg yang berwarna biru. Jadi di speedometernya ini didominasi dengan warna merah dan biru. Ya, jadi seperti itulah teman-teman untuk X-Max 2018 si Candy ini yang akan kita bawa jalan besok dari Jakarta menuju ke Lampung. Jadi perjalanannya akan kita mulai besok karena sekarang sudah sore. Rencananya aku akan jalan bersama motor ini lewat jalur biasa ya, Jakarta, Tangerang, Cikande, Serang, Cilegon, Merak, nyebrang Bakauni. Setelah itu dari Bakauni menuju ke Bandar Lampung, dari Bandar Lampung sampai di rumah di Pringsewu, seperti itu. Oke, jadi videonya belum selesai, kita lanjut perjalanannya besok pagi. Selamat pagi, jadi pagi hari ini aku sudah siap untuk berangkat bersama Candy dari Jakarta menuju ke Lampung. Dan ini aku memulai perjalanannya dari tengah-tengahnya kota Jakarta di Monas. Ini belakangku Monas, tuh Monas, sebelah sininya stasiun Gambir. Jadi biar kita ngitungnya enak ya, kita berangkat dari tengah-tengah kota Jakarta. By the way, ini motor semalam sudah aku isi bahan bakarnya, aku memakai Pertamax Turbo. Jadi nanti kita lihat berapa konsumsi bahan bakar yang digunakan oleh si Candy dari Jakarta menuju ke Lampung, teman-teman. Perjalanan kali ini dengan jarak kurang lebih 314 km menurut Google Map, dengan waktu tempuh kurang lebih 7 sampai dengan 8 jam perjalanan naik motor. Dan nggak berasa sih kayaknya ya 7 jam 8 jam perjalanan, karena aku udah pernah naik motor ini dari Jakarta menuju ke Malang, Jawa Timur. Jadi perjalanan 7 jam 8 jam ya dengan X-Max
nggak berasa capeknya lah. Ya capek, cuman nggak terlalu capek seperti kita naik motor. Waktu itu aku naik Vario, itu waduh badan benar-benar ngertak banget tuh. Tapi kalau naik ini dengan posisi riding stylenya yang oke, joknya juga sudah aku ganti, dan ya perjalanannya akan enak lah. Oke, sebelum kita memulai perjalanan, ini aku mau kasih lihat teman-teman dulu yang aku gunakan untuk perjalanan kali ini apa aja. Yang pertama, kalau jaket dan celana ini jaket biasa aja. Ini jaket dari 27 Trans. Terus celana biasa. Ini sepatu dipinjemin sama Mas Untung. Sepatu touring, kemudian helm. Untuk helm ini dipinjemin sama Mas Untung, helm Arai Motard. Terus juga sarung tangan dipinjemin juga sama Mas Untung. Ini mereknya Komine ya. Ya, mereknya Komine. Terus pakai balaklava tentunya karena kita pakai helm full face. Terus apalagi ya? Udah sih. Terus pakai GoPro tentunya, ini buat ngerekam sepanjang jalan. Ini aku belum nemu nih setupnya untuk si kabelnya gimana, dan kabelnya tuh panjang sekali. Tuh, lihat. Dia bergelantungan kabelnya. Terus ini HP untuk navigasi. Jadi ya gitulah. Ini aku pasang Goop, mereknya Goop P30 untuk si phone holdernya. Dan sebelum kita jalan, seperti biasa kita reset dulu si MID-nya supaya kita nanti tahu berapa konsumsi bahan bakar yang digunakan oleh motor ini. Nah, ini udah ada consumption rata-ratanya ya. Kita resetin ya. Tripnya ini kita reset dulu. Odometernya baru 7.000 guys. Jadi teman-teman yang mau beli motor ini silakan. Ini kita reset ya. Kita reset jadi 0. Oke, udah 0. Di bagian atasnya kita reset. Oke, udah 0. Udah 0 semua ya. Udah 0 semua. Konsumsinya udah 0. Liter per 100 km nya udah 0. Rata-rata kecepatannya kita reset juga. Oke, udah 0. Ini air temperatur 26 derajat ya. Tuh, pagi-pagi udah 26 derajat di Jakarta. Terus ini untuk aki 12,5. TCS-nya on. Oke, udah 0 semua ya. Oke, jadi sudah kita reset semua. Jadi nanti ketika kita sudah sampai di Lampung, kita nanti lihat berapa konsumsi bahan bakar yang digunakan oleh motor X-Max ini. Jadi kita sudah siap berangkat. Ini sih aku berdoa sepanjang jalan supaya tidak hujan ya, karena aku tidak ada jas hujan. Kemarin sih Mas Untung nawarin jas hujan, mau pakai jas hujan nggak? Terus aku bilang nggak usah deh. Aku kalau hujan aku neduh aja, karena aku tipikal orang yang malas juga naik motor hujan-hujanan gitu. Jadi ya seperti itulah. Oke, jadi ini aku nge-mapsnya ini ke Pelabuhan Merak. Ini dari Monas ke Pelabuhan Merak itu 111 km dengan waktu tempuh 1 jam 36 menit. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini kameranya semoga oke ya teman-teman ya, karena ini aku nggak pakai setup, jadi langsung pasang aja. Jadi ini feeling aja sih untuk penempatan kameranya. Oke, jadi ini aku ikutin map saja ya. Jadi ini kayaknya dia ngarahinnya lewat Tomang. Jadi dari Tomang nanti kita belok kanan ke arah Mall Citraland, Ciputra, terus dan Mogot, lurus saja terus sampai bosen. Gitu. Ini kita berada di jalan apa namanya jalan ini ya? Ini pintu masuknya stasiun Gambir. Oh, kalau jam segini banyak bis-bis seperti ini, bis-bis kementerian, dan sudah mulai ramai. Padahal sekarang baru 6:30. Jakarta 6:30 udah ramai banget ya. Sorry, bukan orang Jakarta lagi aku. Udah jadi orang Malang kayaknya sekarang. Gitu. Di sarung tangannya enak loh. Dia kayak gerah tapi nggak gerah. Good. Nah, ramai pagi-pagi di sebelah kiri karena banyak pekerja yang turun di sini, atau kereta jarak jauh juga ya, yang baru tiba jam segini. Oke. Oh, ini mapsnya disuruh ke kiri ya ternyata. Nah, ini kita melewati dulu tuh di sini teman-teman. Dulu tuh di sini sering dibuat ini balapan sama anak-anak sini. Jadi
Anak-anak sini nyebutnya ini Monasco. Monasco. Jadi dari sini ke kiri. Jadi jalanan ini kalau malam minggu ditutup nih, karena biasa anak-anak pada cornering di sini nih, pada belok-belok di sini. Teman-teman kalau yang anak motor banget pasti tahu lah jalan ini. Sering nonton juga di YouTube kalau yang bukan orang Jakarta. Nah, biasa pada corner di sini nih. Jadi kayak 100 terus belok gitu. Kalau aku pakai motor ini nggak berani sih, karena ban belakangnya itu bukan ban yang buat cornering, jadi ya nggak berani lah. Kalau pakai CBR berani cornering gitu, belok-belok sampai ini, sampai dengkulnya kena aspal. Kalau pakai ini nggak berani. Nah, ini Mahkamah Agung. Kita sekalian tur ya, mengelilingi Monas. Jadi kemarin teman-teman, waktu aku touring dari Malang ke Denpasar, banyak nih yang nanya soal si phone holder ini. Aman gak sih, aman gak sih? So far sih aman ya, dan dia tuh bener-bener kuat teman-teman. Jadi kemungkinan untuk diambil sama orang tuh kayaknya kecil banget, karena ini nggak bisa ditarik nih, udah kencang banget gitu. Jadi sejauh ini sih aman-aman aja ya. Ini aku tidak dibayar oleh si phone holdernya, tapi emang ini bagus dengan harga yang affordable ya. 300.000 kalau nggak salah harganya ya. Aku juga dibeliin sama temen sih, nitip waktu itu, jadi lupa harganya berapa. Soalnya aku tuh kalau buat barang-barang hobi tuh bener-bener nggak lihat harga, jadi bayar aja gitu. Jadi kadang kalau ditanya soal harga-harga barang-barang kayak beginian suka nggak tahu. Karena nggak dicatetin gitu. Nah, ini Tomang, ini satu arah nggak ya? Oh, satu arah ya ini ya. Ini nggak boleh lurus ya? Boleh nggak sih? Oh iya, udah nggak boleh lurus berarti. Ini kita muter belok kiri. Karena dari sana satu arah teman-teman, kalau hari biasa ya. Jadi ini kita belok kiri dulu. Jam 6 berarti mulainya itu. Nah, inilah PR-nya kalau di Jakarta, ada jam buka tutup jalan, kontraflow segala macem. Ternyata maps kita salah tadi guys. Tadi aku belum ngubah ke yang motor. Sorry. Jadi ini tadi aku 1 jam ini lewat jalan tol. Aku baru ngeh di sini. Wah, sorry. Ternyata 3 jam 17 menit dari sini ke Pelabuhan Merak. Aduh, sorry ya tadi ya. Lupa ngubah ke yang jalur motor. Tadi pas sampai sini lah, kok disuruh masuk tol sih gitu. Jadi aku baru rubah, dan berubah waktunya 3 jam 17 menit ya. Oke, kita lanjut jalan lagi. Nah, ini kita melewati Simpang Susun Tomang. Ini salah satu simpang dengan lampu merah terlama sih ya di Jakarta kayaknya. Soalnya lama banget lampu merahnya. Karena banyak ininya, persimpangannya. Tuh, di sini Papol selalu ready. Jadi hati-hati kalau lewat sini, harus lengkap semuanya. Terus di video kemarin waktu aku naik motor ini dari Malang ke Denpasar juga, banyak teman-teman yang nanya, Mas Arkan pakai motor lain dong, jangan pakai X-Max terus. Aku nggak ada motor lagi soalnya. Ada kan CBR sama Vario. Ya, yang lain tuh lagi di bengkel lah, segala macem lah. Yang pokoknya yang ada yang bener-bener bisa dipakai tuh X-Max ini, CBR sama Vario. Cuma CBR sama Vario ini kayaknya nggak memungkinkan untuk aku pakai. Kalau Vario, dia itu harus ada di servis lagi. Karena jujur aja, Vario itu dari waktu aku dari Jakarta ke Malang itu jarang banget aku pakai. Jadi kayak ke parkir aja. Terus juga CBR, motornya nggak kenapa-napa. Itu motor enak, sehat, segala macemnya oke, siap lah dibawa jalan jauh. Tapi badanku yang nggak siap untuk bawa CBR. Jadi kayak aku waktu itu pernah kan bawa motor CBR itu jauh lah, dari Malang ke Surabaya. Ya lumayan lah ya, PP itu sekitar 180 kilo. Itu pegel banget cuy. Pakai CBR itu pegel banget. Padahal baru sampai Surabaya doang. Padahal CBR itu
motor sport 600 cc yang paling enak lah, dari riding stylenya, dari panasnya si mesin, dari segala macamnya. Itu 600 cc paling enak menurutku, karena aku udah nyoba beberapa motor 600 cc yang lain dan CBR itu paling enak. Makanya kenapa aku pengen punya CBR itu dan akhirnya beli itu, karena enak banget. Tapi tetap aja ya, badan tuh kayak udah kayak nggak kuat gitu loh. Padahal dulu aku kalau bawa motor tuh gila sih, cuman nggak tahu ya kenapa sekarang, mungkin karena jam terbangnya udah kurang jauh kali ya. Jadi bawa motor CBR lebih dari 100 kilo itu udah, waduh, udah kayak punggung tuh udah kayak mau copot gitu loh rasanya. Jadi motor yang paling siap untuk jalan jauh dari sisi motornya dan dari sisi badanku ya motor ini. Kalau motor ini kemana aja gas, dan motor ini sehat banget, nggak ada PR. Jadi buat teman-teman yang mau nerusin ngerawat motor ini, silakan iklan terus ya, silakan ke Instagramnya Untung Motoshop. Di Instagram bisa dikontak langsung ke Untung Motoshop ya, ke adminnya. Tanya aja motornya Mas Arkan gitu, langsung, supaya teman-teman yang ganti motor mas bisa terpuaskan gitu loh. Jadi aku nggak pakai X-Max lagi, jadi biar bisa ganti motor yang lain gitu ya kan. Setuju nggak? Jadi langsung aja ke Instagramnya Untung Motoshop. Dan sekarang ini kita sudah berada di Daan Mogot. Nah, jalan Daan Mogot ini teman-teman, ini jalannya panjang, bukan jalan panjang ya, ini jalan Daan Mogot, dan jalannya tuh ruasnya tuh panjang sekali. Jadi ini dari sini, dari Jakarta Barat sampai ke Tangerang itu namanya jalan Daan Mogot. Jadi ya jalannya kayak gini. Ini kalau sore macetnya nauzubillah. Kalau sore, kalau pagi yang arah sana yang macet. Kalau sore arah sini macet banget, karena arah orang pulang dari Jakarta menuju ke Tangerang. Jam segini aja udah macet nih, karena di depan ada pembangunan itu, shelternya si Transjakarta. Jadi agak macet. By the way, Vivo naik harga ya per tanggal 1 Februari kemarin. Kalau Pertamina sama Shell tidak ada naik harga, tapi Vivo ini naik harga nih. Ada nggak teman-teman yang sering isi bensin di Vivo ini? Aku jarang sih. Sekarang kita melewati terminal Kalideres. Oh, udah ada Berlian Jaya, udah ada Rosalia tuh yang berangkat. Nah, kalau di sini biasanya ngetem nih angkot-angkot. Terus ini ada Arimbi, Bima Suci. Ini kalau ke kiri ke stasiun Kalideres. Terus teman-teman, ini sebutannya kali atau sungai ya. Di sini tuh kayak masih ada perahu yang buat nyebrangin orang gitu loh. Dulu ya. Tapi sekarang masih ada nggak ya? Harusnya masih ada ya. Jadi kayak nyebrang dari sini ke sana gitu. Bayar 1.000 apa 2.000 gitu. Nah, ini kita sudah mau memasuki perbatasan antara Jakarta dan Tangerang, tapi jalannya masih sama, jalan Daan Mogot. Jadi kalau jalan Daan Mogot ini seperti jalan provinsi lah ya. Kalau di kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur kan ada jalan raya Solo Sragen, jalan raya apa gitu kan. Nah, ini sama nih, tapi di sini namanya jalan Daan Mogot. Jadi kalau alamatnya itu Daan Mogot kilometer berapa gitu kalau di sini. Oke, kita lanjut jalan lagi. Ini aku mau cari tempat sarapan sih, karena sekarang udah mau jam 7, lapar banget. Biasanya aku nggak makan pagi, tapi karena ini kita lagi perjalanan, jadi harus diisi perutnya. Ini aku belum tahu mau berhenti di mana. Nanti kita lihat di depan deh, ada makanan apa yang menarik. Macet sekali. Jadi kenapa di sini macet? Karena di depan itu kan ada ini ya, banyak pabrik-pabrik gitu. Jadi ya sekarang jam 7, setengah 8. Jadi ya jam-jam berangkat kerja lah ya, gitu. Jadi kalau berangkat pagi arah ke Merak itu oke lah, kita selamat dari Jakarta ke Tangerangnya. Tapi dari Tangerangnya ini kita kayak gini kondisinya. Jadi sekarang kita berada di flyover Cibodas ini ya. Ini flyovernya. Nah, flyovernya ini lagi sedang ada pengerjaan kayaknya tuh. Jadi ini kita nggak bisa lewat atas, jadi lewat bawah. Dan ini kayak jalannya jalanan
darurat juga kali ya, tuh. Oh iya, itu tuh lagi dibangun flyover, lagi direnovasi ding. Jadi agak lama tadi macet. Lewat 50 menit ini kita tiba di Kota Serang. Dan ini sebelah kiri mana ya? Ini Terminal Pakupatan. Mana ya? Depan lagi ya. Terminal Pakupatan Serang. Ini tadinya aku mau makan di Tangerang gitu, tapi ya inilah, kalau naik motor ini nggak berasa teman-teman. Tahu-tahu kita sudah mau 100 km tuh dari Monas. Udah 94,6 km perjalanan kita. Luar biasa. Oh ini nih, ini Terminal Pakupatan kayaknya di depan sini. Jadi kok macet banget ya. Aduh, ini putar baliknya macet banget ya. Kota Serang ya tuh, Terminal Pakupatan sebelah kiri depan itu. Jadi habis ini aku mau cari makan karena sudah lapar. Sekarang sudah mau jam 9 pagi. Berarti kita sudah jalan 2,5 jam dari Jakarta ya. Oke teman-teman, sekarang jam setengah 10. Ini kita sudah berada di dekat Pelabuhan Merak. Jadi mohon maaf tadi kameranya itu, GoPro-nya itu mati. Baterainya padahal masih ada. Barusan aku cek, tapi dia nggak mau nyala. Jadi tadi dari Serang, dari depan Terminal Pakupatan itu mati GoPro-nya tiba-tiba. Dan tadinya aku mau mencari makan di Serang itu ya. Tapi setelah dipikir-pikir kayaknya nanggung karena bentar lagi sudah mau sampai Merak. Dan lihat di belakangku, wow, itu langsung laut guys. Nah, itu langsung laut. Jadi rumah makan Ceria Minang ini adalah salah satu rumah makan favoritku kalau lagi touring atau road trip gitu ya, pakai motor atau pakai mobil. Itu aku selalu berhenti di sini. Buat teman-teman yang udah nonton videoku waktu itu naik mobil Civic ke Lampung juga, itu aku juga berhentinya di sini 1 tahun lalu atau 2 tahun lalu gitu ya. Dan juga dulu syuting MUX Challenge, Mas Ridwan, Om Fitra, Om Ubi itu juga syutingnya di sini sebelum kita nyebrang ke Lampung gitu teman-teman. Kita lihat kondisi motornya sudah lumayan kotor. Apalagi di sini ya, di bagian kaki. Sini juga kotor karena lumayan banyak kita ngelewatin becek-becekan tadi. Kita lihat untuk ininya ya, update perjalanannya atau speedometernya. Nih, kita sudah jalan 128 km dari start awal kita di Monas ya. Ini rata-rata speednya 39 km per jam, tapi itu pasti ngawur. Terus ya kita lihat ininya. Nah, ini konsumsi rata-rata 38 km per liter. Motor X-Max itu teman-teman bikin kita tuh naik motor nggak berasa. Jadi kayak ini aku udah sampai Merak, udah jalan 128 kilo, itu belum berasa capek sama sekali. Jadi teman-teman kalau ada rezeki lebih, X-Max ini bisa kalian jadikan motor inilah, motor buat ya touring, buat harian. Karena motornya emang seenak itu. Kalau buat harian kota-kota yang macet kayaknya kurang sih. Cuman kalau buat touring seperti ini, perjalanan jauh itu wah, enak teman-teman. Powernya oke, kalau udah di-upgrade ya CVT-nya. Terus posisi ridingnya oke. Ya, gitulah. Jadi teman-teman kalau ada rezeki lebih ya belilah X-Max. Tidak di-endorse sama Yamaha, tapi emang X-Max seenak itu sih. Oke. Kita lihat belakang kita yuk. Ada apa aja. Nah, jadi yang aku suka dari rumah makan Ceria Minang ini adalah ini, view-nya. Wow, jadi kita bisa ngeliat kapal-kapal dari sini. Tuh. Dan ini alhamdulillah sekali ya, masih cerah
Semoga terus-terusan cerah sampai kita nanti tiba di tujuan. Terus juga kita bisa ngelihat pelabuhan, nih kita agak geser ke kiri. Nah, itu pelabuhannya, Pelabuhan Merak itu sudah dekat sekali teman-teman. Nah, itu. Bentar. Nah, itu untuk dermaga eksekutif Pelabuhan Merak ini dermaga eksekutif. Ini yang reguler, tuh. Nah, tuh ya, ada beberapa kapal yang terlihat. Terus juga ini pulau wisata teman-teman. Jadi kalian bisa kesini naik kapal kecil-kecil ini. Kalian bisa nyeberang ke pulau ini. Tuh, ada pantainya juga. Gitu. Nah, ini di dermaga eksekutif ada satu kapal juga tuh. Dan ini posisinya aku belum beli tiket kapal. Jadi ini sambil kita makan, sambil kita pesan tiket kapal untuk menyeberang dari Pelabuhan Merak menuju ke Pelabuhan Bakauni. Oke, yuk sekarang kita makan dulu. Ini dia makanan kita guys. Jadi aku hari ini makan ayam bakar, terus pakai tempe, terus sayurnya biasa ya, sayur-sayur di masakan Padang, sambal hijau. Ini ada tambah nasinya. Ini ada es teh tawar. Ini kerupuk kulit. Enak sekali nih. Oke, makan dulu ya. Sudah selesai makan dan barusan aku mau pesen tiket untuk penyeberangan dari Merak ke Bakauni, dan aku baru ingat kalau untuk pemesanan tiket penyeberangan sekarang itu ada batas jaraknya. Batas jaraknya itu sekitar 4,7 kilo, jadi 4.710 meter. Jadi di dalam batas itu kita nggak bisa pesan tiket. Jadi ini aku kan udah deket banget ya sama pelabuhan, jadi nggak bisa pesan tiket. Dan aku bingung, buat apa peraturan kayak gitu loh. Jadi ini kan apa namanya, kita pesan tiket itu si aplikasi Verizinya kan baca lokasi ya. Jadi kalau lokasi kita dekat di dalam cakupan 4,7 kilo itu kita nggak bisa pesan tiket. Jadi maksudnya buat apa gitu? Aku nggak masuk di iniku deh. Selain emang si aplikasinya ini pengen kasarnya ngebunuh agen-agen di sini ya, mungkin itu alasan utamanya mungkin. Terus selain itu aku nggak tahu alasannya apa harus dikasih wilayah minimal untuk pemesanan tiket. Biar apa gitu loh? Apa mungkin biar orang-orang siap-siap gitu dari jauh atau gimana? Aku juga nggak ngerti. Yang PR kan kayak kita gini, kayak kita bawa motor gitu kan, atau orang-orang yang belum tahu terus datang udah sampai pelabuhan, pas sampai pelabuhan buka aplikasi Verizi nggak bisa pesen. Jadi harus jalan lagi sejauh 4,7 km buat pesen tiket doang. Ini habis ini aku harus balik lagi nih ke arah Cilegon atau mana sejauh 4,7 kilo dari pelabuhan baru bisa pesen tiket. Itu aneh banget sih. Coba teman-teman ada yang tahu nggak sih alasannya apa? Pemesan tiket itu harus lebih jauh dari 4,7 km dari pelabuhan. Karena jujur aja ini menyulitkan loh. Nggak cuma aku, tapi banyak pengguna lain. Contohnya, karena aku sering naik bus, driver bus ini banyak sekali yang mengeluhkan. Driver truk banyak sekali yang mengeluhkan. Jadi ya, aku juga bingung. Buat apa gitu peraturan yang wilayah 4,7 km itu. Teman-teman kalau ada yang tahu, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Oke teman-teman, karena video ini sudah terlalu panjang, maka kita akan lanjutkan perjalanan bersama Yamaha X-Max 250 atau si Candy ini dari Jakarta menuju ke Lampung di video part selanjutnya. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe channel Mas Arkan, silahkan di subscribe dulu supaya tidak ketinggalan update perjalanan dari Mas Arkan. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.